Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk hari ini. Sebagaimana Ibu telah jelaskan tadi, bagaimana untuk menentukan topik, bagaimana rumusan masalah, bagaimana untuk kajian pustaka dan penelitian sebelumnya. Ya, jadi Ibu sampaikan di sini. Nah, ini Ibu sampaikan. Kalau kita mau mencari penelitian yang relevan, ya. Jadi coba ini diperhatikan, ini apa alamatnya ya, scholar.google.co.id. Itu yang sering kita sebut dengan Google Scholar. Coba diperhatikan itu, kalau mau ditulis silakan. Jadi scholar.google.co.id. Ya. Nah, ini langsung tertulis, kalau kita klik itu langsung tertulis Google Cendekia. Contoh, kalau ada sekalian menulis nama Ibu, ya toh, Rosdalina Bukido. Itu akan kita search. Nah, ya toh, muncul tulisan-tulisan Ibu. Jadi, saya sudah punya tulisan, sudah dirujuk 99 kali. Nah, ini tulisan saya. Ada perkawinan di bawah umur, penyebab dan solusinya. Ada perbentukan hukum cadar dalam Islam. Ada ijarah dalam produk Rahen di Pegadaian Istiqlal Manado. Ada tradition and culture Tumbilotohe community in North Sulawesi. Ada customary law of Lorbul Ngabal in the implementation of regional autonomy in North Molucas. Ini ada beberapa penelitian-penelitian saya di sini sampai pada slide berikutnya. Nah, tadi kan Ibu sampaikan, kita membahas atau topik kita tentang perkawinan di bawah umur. Ya, kita klik ini, Nak. Kita klik ini, ya, klik. Oh, klik. Ya, sambil kita menunggu untuk download ya. Nah, kita klik ini kan masuk dalam jurnal. Ya, jadi bagaimana kalian bisa mengadakan penelusuran. Nah, ternyata tulisan Ibu ini dia masuk di jurnal jurisprudensi. Oh, ini nama jurnalnya di atas. Jurnal jurisprudensi. Kemudian kita klik ini. PDF. Oke, ada PDF di bawah. Tuh, sambil kita download. Jadi memang ini memerlukan kuota ya, memerlukan kuota. Ya. Kemudian kita download di PDF file. Ya. Download di PDF file. Oke. Ya. Itu kan masuk dia, kita buka di sini. PDF filenya sebentar. Ini karena settingan komputernya Ibu ini. Dia masuk di save. Oke, nah kita buka. Kita buka filenya. Nah ini filenya. Jadi perkawinan di bawah umur, penyebab dan solusinya. Kita baca. Cara kita untuk membaca penelitian itu, jangan dibaca semua. Jadi ini kan 11 halaman ini kan. Jadi kalau kita membutuhkan 5 tulisan, ya waktu kita terbatas. Yang pertama, baca abstraknya. Ya, tentunya yang pertama kita lakukan bahwa topik kita tentang perkawinan di bawah umur, kita baca tulisan ini. Kalau kita tentang misalnya adat, ya jangan dibaca ini. Karena tidak ada relevansinya, gitu loh. Oke? Jadi kita baca ini buku. Oh, kalau kita terbatas dalam hal bahasa Inggris, ya kita baca yang bahasa Indonesia. Oke? Nah, kita baca bahasa Indonesianya dulu. Penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Manado adalah hamil. Wah, ini menarik ini. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga. Hamil disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua, bahkan keluarga ataupun masyarakat.
Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat. Di samping itu, kerjasama dengan Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan terhadap kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Itu kita baca. Satu, kita mendapatkan data di tulisannya Ibu bahwa perkawinan di bawah umur itu di Kota Manado disebabkan oleh hamil di luar nikah. Hamil. Kenapa hamil? Karena terjadi sebuah pergaulan yang bebas ya, antara muda-mudi. Nah, itu banyak yang kita stresin dari sini. Jadi nanti kita menulis pada tulisan kita mengatakan bahwa tulisan jadi satu, perkawinan di bawah umur penyebab dan solusinya yang ditulis oleh Rosdalina Bukido yang merupakan dosen di IAIN Manado. Beliau menggambarkan bahwa penyebab perkawinan di bawah umur itu adalah hamil di luar nikah. Ternyata ini. Nah, pada penelitian saya ini saya juga mau melihat bahwa ternyata riset di Kota Mobagu itu belum ada yang menulis bagaimana penyebab perkawinan di bawah umur di Kota Mobagu misalnya. Bagaimana penyebab perkawinan di bawah umur di Kota Bitung misalnya. Bagaimana penyebab perkawinan di bawah umur di tempat-tempat lain. Saya baru mendapatkan data di Kota Manado. Itu data kita searching tadi lewat sini, internet. Oke? Jadi kita tidak mengada-ada. Oke? Kita tidak mengada-ada. Bahwa yang kita sampaikan itu datanya benar. Jangan sampai kita berasumsi. Tidak boleh kita berasumsi. Kalau kita berasumsi berarti kita tidak punya tidak kuat. Nah, kalau kita itu lagi membaca lagi ke bawah. Membaca ke bawah pembahasannya penyebab perkawinan di bawah umur. Ini kita bisa ambil tadi untuk tinjauan pustaka. Kalau kita berbicara persoalan mengapa perkawinan di bawah umur itu masih banyak terjadi di daerah saat ini. Ini kita ambil. Ya, bab 2-nya kita bisa ambil di sini. Kalian bisa citasi ini. Bisa copy paste ini. Tapi dengan cara menulis tadi bahwa di bawah itu footnote-nya Rosdalina Bukido dalam jurnal jurisprudensi. Itu bukan plagiasi. Yang plagiasi itu yang dimaksud adalah mengutip pendapat orang lain, mengambil pendapat orang lain tanpa menulis sumbernya. Itu plagiasi. Karena kalau kalian tidak menulis sumbernya, artinya itu adalah bahasa kalian, pendapat kalian. Oke, ini bisa ambil penyebab perkawinan di bawah umur. Nah, itu ya. Baru kita lihat lagi ke bawah, ke kesimpulan. Penyebab ini adalah hamil di luar nikah. Itu. Kemudian kita bisa lihat referensinya dan lain sebagainya. Oke. Paham? Nah, selanjutnya, anakku sekalian, kita back. Ya, kita back. Itu tadi kita baru mendapatkan satu yang kita dapatkan. Jadi kita juga itu sebenarnya kalau mau download artikel atau tulisan, ya harus cari wifi yang bagus ya. Nah, ini tadi kan Ibu punya. Nah, kalau mau berbicara persoalan adat, ya klik ini Tradition Culture Tumbilotohe. Nah, ada juga Ibu tulisan tentang pernikahan baru tanpa akta cerai. Terus ada tentang wakaf. Nah, kalau mau dilihat lagi, klik ini next page. Ya, next page-nya ini synchronize, toleransi, ru'yat, akulturasi, properti. Oke. Kita lihat lagi apa masih ada tentang masalah perkawinan. Nah, kalau itu kita lihat sampai terakhir. Ya, begitu kita menulis. Jadi memang adik-adik sekalian, waktu kita itu kalau kita mau menulis skripsi memang banyak di depan laptop. Ya, depan laptop. Jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Nah, lihatnya sampai situ ya. Nah. Ya, itu tadi tentang perkawinan ya. Perkawinan nanti dilihat lagi. Nah, sekarang
saya tunjukkan lagi di tempat lain. Misalnya kita ke ini dicatat ini ya. Ini alamatnya scholar.google.co.id. Itu dicatat. Nah, sekarang kita mau ke Akademia. Akademia.edu. Ini untuk penelusuran pustaka ya. Akademia.edu. Akademia.edu. Kita login Google. Nah, kita akan search ya. Apa kira-kira yang mau diangkat? Misalnya tentang perkawinan di bawah umur. Oke, kita lihat. Ini tulisan-tulisan yang banyak. Muncul tadi tulisan ibu itu, the main cause of perkawinan di bawah umur. Muncul, ada pengaruh pendidikan sosial bagi anak di bawah umur untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, itu punyanya Nazila Baswin. Oke. Ada pelaksanaan undang-undang perkawinan, studi tentang perkawinan di bawah umur, ada punyanya Azharuddin Latif. Ada perkawinan di bawah umur dengan perlindungan hak, Fatimah Nur Rahmah. Ada ini, banyak sekali tulisan-tulisan. Nah, ada sekitar berapa? 749. Bilangnya enggak ada enggak ada referensi. Iya tak? Nah, coba apa lagi? Tentang apa lagi yang mau dibahas? Misalnya apa lagi yang dibahas ya? Tentang wakaf misalnya. Wakaf. Coba tahu ada yang mau menulis tentang wakaf? Ya kan? Nah, ini wakaf. Pengertian wakaf, rukun wakaf, syarat macam-macam wakaf. Wakaf produktif, wakaf tunai, wakaf uang. Silahkan dibaca. Sampai dia page 58. Itu bayangkan, itu baru 2 tadi. Baru di Google Scholar dengan di Akademia. Ya tak? Nah, ya bagaimana mau downloadnya? Download saja di sini. Ini downloadnya. Download your PDF. Dah? Ini. Semua ada. Tinggal kemauan kita untuk menulis. Oke? Kemauan kita untuk menulis. Batalkan. Oke? Nah, itu tadi ya. Di mana lagi kita cari? Selain di Akademia. Kita di DOAJ.org. DOAJ.org. Misalnya kita tentang perkawinan. Marriage. Ya, search. Banyak nih. Tapi ini pakai bahasa Inggris. Ya. Oke. Ada yang pakai bahasa Arab. Ya. Memang harus belajar ya. Itu. Oke. Nah, itu adik-adik sekalian yang Ibu ingin sampaikan bahwa betapa kita mudahnya untuk menulis. Gampang sekali itu untuk menulis. Jadi kalau tadi, Bu, bagaimana saya mau memulai menulis? Ya, untuk memulai menulis itu adalah bacalah. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran kita dikatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi memang harus banyak membaca. Kalau tidak banyak membaca, maka tidak jadilah. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Dapat lihat semua ngantuk semua kah? Silakan. Ya.
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada mau bertanya, Ibu semua tutup. Oke. Ibu belum mengasihkan lagi materi untuk berikutnya karena saya lihat tidak konsen ini. Dapat lihat ada yang belum mandi, ada yang ini. Ya toh? Bagaimana Dewiki? Ya. Kalau Mendeley, kalian sudah tahu semua Mendeley? Menggunakan Mendeley sudah tahu? Coba dinyalakan mic-nya. Sudah tahu menggunakan Mendeley? Belum. Belum? Saya. Belum tahu menggunakan Mendeley. Berarti kalian apa? Install dulu aplikasi Mendeley ya. Install dulu aplikasi Mendeley di laptop masing-masing. Baru Ibu bisa tunjukkan bagaimana untuk Mendeley. Install dulu Mendeley-nya di laptop masing-masing. Nanti berikutnya baru Ibu jelaskan untuk Mendeley. Ya. Yang lain. Jadi tadi itu judul ya, judul. Jadi kenapa Ibu menyampaikan itu bahwa harus jelas. Karena kalau langsung Ibu mencari metodologi penelitiannya, kalian akan susah karena tidak memahami tentang kerangka fikir. Kerangka fikir itu alur berpikir kita. Jadi kalau kerangka fikir itu harus berjalan terus jalan. Tidak boleh mandek. Kalau mandek, tidak boleh, tidak akan selesai skripsi kita. Makanya yang Ibu bilang, kita berangkat dari masalah dulu. Oh, kita melalui pengamatan yang tadi Ibu bilang itu bagaimana menentukan topik, kita berangkat dari kegelisahan, kita berdiskusi dengan teman. Biasa kan begitu kan? Dengan teman, kenapa skripsi apa Kang? Tunggu kita mau bahas tentang apa Jo? Oh, kita mau tentang wakaf Joko. Oh, kita mau itu Joko, adopsi. Atau ini. Oh, ya kalau adopsi tapi buku cuma sedikit. Nah, karena kan begitu bercerita itu. Oh iya, tunggu kita mau cari-cari di perpustakaan. Atau kita mau cari di e-books dulu. E-books kan banyak juga literatur ya. Buku-buku ini. Berbasis online. Oh iya, kita itu Jo. Nah, begitu. Kadang itu muncul-muncul. Ibu juga enggak serta-merta juga muncul ide-ide, enggak. Kadang karena otak kita itu kadang harus dipancing dulu. Pancing, baru bisa dia berjalan dengan baik. Tapi untuk memancing itu ya harus banyak buka diskusi. Berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan dosen penting. Makanya kalau di ruangan Ibu itu selalu terbuka kalau mahasiswa mau masuk. Di FEB itu. Mem, saya mau ini. Oh iya, coba. Cari dulu buku ini. Nah, diarahkan. Itu tadi. Searching literatur tadi. Ini Ibu sampaikan trik-triknya ya. Ya, ini Rahmat Paputungan dari tadi. Itu terus ya. Nah, searching literaturnya. Nah, itu yang penting kita lakukan, ya. Kita baca. Oh, kita baca buku. Di perpustakaan ada buku, atau kita punya buku sendiri, atau misalnya kita ke Gramedia. Oh, habis itu, sudah Jo, kita cari wifi Jo, di gratis, yang gratis di kampus kan ada wifi. Kemudian, kita lihat penelusuran yang Ibu sampaikan tadi. 5 saja yang kita baca buku, itu pasti langsung muncul ide kita. Oh, saya mau bahas ini. Oke. Langsung mulai menulis. Kira-kira apa masalah yang harus angkat? Saya angkat. Oh, saya begini masalahnya ini. Mengapa ini? Bagaimana pandangan ulama terhadap misalnya atau bagaimana pandangan organisasi kemasyarakatan atau Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah dalam hal penetapan awal 1 Ramadan atau penetapan 1 Syawal. Itu kan bisa kita kaji. Itu falak. Oh, saya mau mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap poligami. Banyak yang banyak tentang munakahat ini, poligami. Nah, tapi harus dilihat
bahwa apa yang dimaksud dengan hukum Islam. Terkadang kita tidak bisa menjelaskan apa itu hukum Islam. Ya kan? Dari konsep syariahnya, pendekatan syariahnya, dari pendekatan fikihnya, dari pendekatan undang-undangnya, dari pendekatan pada fatwa ulama dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Syariah. Ayat apa yang berbicara persoalan poligami? Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu kita baca itu ayat itu, kita lihat bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana pendapat para ulama, itu baru itu mahasiswa syariah. Tapi kalau cuma kopas-kopas doang ya nggak bisa dong. Ya tak? Harus. Jadi ini memang kepalanya adik-adik sekalian itu diisi. Ini diisi tuh otaknya. Karena kalian nanti akan menjadi sarjana hukum. Dwiki Maulana sarjana hukum, Masya Allah. Krisnayani Lahinda sarjana hukum. Larasati Skar sarjana hukum. Ya tak? Siapa? Reza Permana sarjana hukum. Jadi sarjana hukum yang dimaksud kalian memang mendalami, faham tentang hukum Islam, hukum positif, hukum adat. Jadi kalau orang bertanya, apa itu hukum Islam? Apa? Bisa menjelaskan. Pendekatan syariahnya seperti apa? Pendekatan undang-undangnya seperti apa? Pendekatan fikihnya, fikih di mazhab. Ya kan? Terus pendekatan untuk fatwa-fatwa para ulama. Fatwa ulama tentang poligami. Fatwa ulama tentang merokok. Itu bisa dikaji. Karena ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan merokok. Nah, kemudian kita kaji bagaimana pandangan ulama tentang kebolehan untuk merokok. Bagaimana pandangan ulama tentang larangan merokok. Ya kan? Itu sehingga kita ada di kepala kita memang membatasi bahwa yang kita bahas dalam hukum Islam itu hanya tentang merokok. Karena ada yang mengatakan merokok juga halal, ada yang merokok juga haram. Kan begitu kan? Sekarang kita posisinya di mana sebagai sarjana hukum dari Fakultas Syariah? Apakah kita pada posisi menghalalkan atau pada posisi mengharamkan? Tapi itu melalui kajian. Nggak boleh merokok itu dilarang, merokok itu haram, merokok itu halal. Nggak boleh. Tapi kita harus dulu mengkaji. Oh, pendapatnya ulama ini begini, pendapatnya ini begini. Oh, saya ikut pendapatnya si A. Saya ikut pendapatnya si B. Kenapa saya ikut pendapatnya si A? Karena saya melihat dampaknya begini, begini, begini. Kenapa saya ikut kepada pendapatnya si B? Karena saya melihat bahwa dia punya sumber rujukan atau dia pertimbangannya seperti ini. Enak kan kalau begitu? Itu menulis, menulis. Ya. Oh, kita mau melihat bagaimana tentang perkawinan beda agama. Oh, perkawinan beda agama itu tidak diatur dalam hukum kita. Ya kan? Karena dalam Islam mengatakan kalau mau menikah ya sama-sama harus Islam. Atau misalnya kalau menikah itu tidak ada orang menikah pertama di masjid, habis itu menikah di gereja, tidak. Tetapi dia menikah satu agama. Karena perkawinan itu adalah sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Perkawinan adalah perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah tercatat. Nah, pencatatan perkawinan di Islam adalah di KUA, pencatatan perkawinan di non-Islam adalah di catatan sipil. Begitu. Tapi loh, kenapa misalnya di Bitung atau misalnya di Sangir Talaud itu atau di Gorontalo atau di mana loh kok ada yang beda agama ya? Pasti. Aduh, menarik ini. Oh, ternyata mereka itu sebelum menikah dorang satu agama. Pas menikah dorang langsung ke agama masing-masing. Kita mau teliti ini. Itu. Jadi Ibu nanti sampaikan bahwa kalian semester 7 sudah masuk proposal. Sudah masuk judul. Kalau belum masuk judul berarti Ibu tidak berhasil mengajar metode penelitian. Sudah harus masuk judul. Rancangan judul sudah harus masuk ACC judul. Habis itu proposal. Begitu kalau mahasiswa. Ibu mahasiswa di FEB itu sudah banyak yang selesai. Karena Ibu memang genjot. Bagaimana untuk cepat selesai. Ya kan? Nanti kalau yang KKP, bulan depan atau semester depan KKP, sudah. Sebelum KKP masuk judul. ACC judul ya sambil menulis, sudah. Habis itu ujian proposal. Ya, itu gambaran-gambarannya. Habis itu kita nanti
Ini kan sudah masuk toh, sudah masuk Ibu menjelaskan bagaimana untuk merumuskan topik, bagaimana rumusan masalah, bagaimana kajian pustaka. Nah, ke depan Ibu akan menjelaskan bagaimana metode. Metode apa yang kita gunakan dalam hal penelitian kualitatif untuk kita penelitian hukum. Banyak kita menggunakan itu, jenis penelitiannya itu adalah kualitatif. Baik, bagaimana dengan kualitatif? Bagaimana kita menentukan informan? Bagaimana kita menganalisis data? Itu nanti Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya Ibu jelaskan. Nah, ini saya pada sudah mengantuk, saya lihat ini. Ya, yang mengantuk, angkat tangan yang mengantuk. Ya, betul. Ya, mumpung Ibu otaknya agak encer sedikit ini. Kadang kalau sudah buntu itu Ibu susah menjelaskan. Nah, itu ya yang Ibu sampaikan. Bahwa menulis harus membangun kerangka fikir. Sehingga jika ujian proposal nyanda menghadap ke langit, nyanda menghadap ke plafon, nyanda bingung, nah, jadi sudah menjelaskan. Pasti ditanya, kenapa saudara mengangkat judul ini? Wah, judul ini saya angkat berangkat dari kegelisahan, Bu. Oh, gelisah bagaimana? Saya melihat kegelisahan itu fenomena yang terjadi di masyarakat seperti ini, di masyarakat yang terjadi. Saya diajarkan bahwa masalah itu adalah bagaimana kesenjangan antara dasen dan solen. Oh, dalam aturannya seperti ini, Bu. Dalam implementasi begini, wah keren. Ibu langsung kasih nilai bagus itu. Menjelaskan. Kenapa judul ini yang diangkat? Oh, begini. Ini berangkat dari sebuah ini, Bu. Dua. Kenapa? Apa latar belakang masalahmu? Latar belakang masalah saya pakai teorinya ini, pakai teorinya si A, pakai teorinya itu, teorinya ini. Kemudian gambaran lokasi seperti ini. Dan saya memiliki sebuah pemikiran ini penting untuk digaji. Kalau saya tidak kaji ini, Bu, maka Ibu akan penasaran. Nah, enak kan kalau gitu. Tanpa penelitian saya ini, Bu, riset-riset tentang misalnya tentang bagaimana kebolehan untuk merokok, bagaimana larangan merokok, bagaimana poligami dan lain sebagainya itu tidak sempurna tanpa riset saya. Kita harus confident. Boleh, harus percaya diri. Karena dengan apa kita percaya diri? Dengan sebuah teori yang kita miliki, dengan sebuah data yang kita miliki, dengan sebuah bacaan yang kita miliki. Ya kan? Kalau kita punya bacaan referensi yang baik, dosen siapapun yang menguji tidak akan bisa. Ya, oke Pak, oke Bu, betul lah Ibu yang sampaikan, Ibu sampaikan, tapi saya juga pandangan seperti ini Bu, berdasarkan dengan literatur yang saya baca. Ya selesai. Seperti itu. Kita adu argumentasi. Tapi adu argumentasi itu penting dilakukan ketika kita sudah punya peluru. Jangan mau adu argumentasinya tidak mau baca, malah susah dong. Oh Bu, saya searching tadi di Google Scholar. Wih, keren bicara Google Scholar. Oh, di sini Bu, dalam itu penelitiannya ini begini-begini menggambarkan. Itu penelitian yang relevan. Oh, saya searching Bu tadi di oj.org. Wih, keren. Oh, nih. Bu, saya searching juga Bu di akademia.edu. Saya searching Bu di ResearchGate dan lain sebagainya. Oh, saya baca Bu di e-books bukunya ini mengatakan seperti ini. Keren itu, tidak lama kalian diuji kalau itu. Karena kalian itu memang siap untuk menulis. Siap untuk ujian. Itulah mahasiswa. Tapi jangan mahasiswanya banyak tidur. Ya toh? Cuma banyak di gazebo. Cuma banyak di pelataran. Itu wah. Makanya saya kalau di FEBI itu mahasiswa banyak di ruangan saya di depan, ngapain? Oh, saya ini, Bu. Kalau cuman pegang-pegang HP, ya. Harus dibatasi, Bu. Waktu untuk Facebook, waktu untuk IG, waktu untuk TikTok, waktu untuk lain-lain itu harus dibatasi. Pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya data yang diberikan oleh kampus untuk kalian download literatur. Itu ya? Gitu. Nah, jadi Ibu juga memberikan wejangan ya, karena kenapa seperti itu? Karena pengalaman mahasiswa yang Ibu bimbing Fakultas Syariah dengan FEBI itu ya kendalanya seperti itu. Kendalanya apa? Yang paling penting sekali, yang paling fatal sekali kendala mahasiswa itu adalah kurang membaca. Jadi sekarang bacalah buku. Nanti kalau ada yang mau dikonsultasikan sama Ibu, Bu, saya mau mengangkat tentang ini, insya Allah saya bisa layani ya. Umur panjang, mudah-mudahan habis Lebaran, orang bisa offline, mudah-mudahan ini corona sudah bisa pulang kampung, orang bisa pertemuan atau kuliah secara offline.
Karena beda sekali offline dengan online. Saya sebenarnya suka menulis di papan tulis, ya susah juga. Nah, itu ya, adik-adik sekalian, Ibu berharap membaca. Kalau ada yang mau mengangkat topik, silahkan. Topik-topik tentang di AS itu banyak. Tentang hukum keluarga boleh, tentang hukum adat boleh, tentang hukum pidana boleh, tentang tata negara boleh, tentang otonomi daerah boleh, tentang fatwa tentang merokok boleh, tentang poligami boleh, perkawinan beda agama boleh, tentang perkawinan di bawah umur boleh, perkawinan pokoknya banyak sekali. Silakan. Banyak sekali ya. Itu. Pokoknya apa yang kalian peroleh di mata kuliah, kalian di AS itu boleh untuk dijadikan judul. Fikih munakahat boleh, fikih apa lagi? Mawaris boleh, siasa boleh, wakaf boleh, apa lagi? Ya, yang lain-lain boleh. Silahkan. Kalau mau membidangi itu, silahkan cari literaturnya. Habis itu kalian lihat observasi di kampung masing-masing. Oh, saya mau mengangkat ini. Ingat, pertimbangkan tempat yang dituju gampang, punya transportasi, alat transportasi, data bisa ditemukan, dan juga kita punya dana yang cukup untuk kita riset. Karena penelitian yang baik, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Bagaimanapun bagusnya skripsi, kalau misalnya dia proposal tahun 2021, kok nanti ujian tahun 2023, sudah 2 tahun. Banyak mahasiswa begitu. Proposal menggebu-gebu. Riki ibu so lupa, kamu ibu anak bimbingan. Iya bu, itu dalam 2 hari. 2 hari kapan nih? 2 tahun yang lalu. Subhanallah. Nanti datang semua DO. Jangan begitu. Kalian semester 6 nih boleh begitu. Harus punya sekarang waktu. Semester 6 ini habis ini mata kuliah, sudah ancang-ancang untuk permohonan pengajuan judul. Setelah di ACC, pelan-pelan membuat proposal. Habis KKP atau sebelum KKP, boleh ujian proposal. Sementara itu sudah boleh untuk menyusun. Jangan lama-lama menjadi mahasiswa syariah. Ya, saya kira itu ya anak-anakku sekalian yang menjadi perkuliahan kita pada hari ini. Ibu berharap semua semangat apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa dibaca-baca, bisa adik-adik sekalian untuk amalkan ya. Dwiki minta tolong nanti nama-nama dikirim ke Ibu untuk hari ini yang kuliah, nanti akan diinput untuk disiapkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada juga yang bertanya ini. Nanti persiapkan saja bahwa nanti kita UAS-nya itu adalah kalian membuat proposal ya, proposal. Jadi UAS dalam bentuk proposal di akhir kita. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua, salam buat keluarga, tetap jaga kesehatan dan banyaklah untuk membaca. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu tutup ya.